Why you always in the mood? Messing around like I'm brand new. I ain't tryna tell you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Fauzan Widamadika. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menganalisis PT Kereta Api Indonesia Persero dalam segi etika bisnis. Yang pertama yaitu kewajiban perusahaan dan karyawan. Kewajiban karyawan pada masa pandemi COVID-19, 1. Work from office atau WFO dengan ketentuan pekerja yang berusia 45 tahun ke bawah melakukan work from office atau bekerja dari kantor, sedangkan work from home dengan ketentuan pekerja yang berusia di atas 45 tahun bekerja dari rumah atau work from home. Ketentuan work from office bagi para pegawai. 1. Peraturan atau protokol kesehatan work from office PT Kereta Api Indonesia Persero berlangsung dengan memperhatikan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di masing-masing wilayah kerja. Work from office juga dilaksanakan dengan bergantian dan harus disiplin physical distancing. 2. Peraturan atau protokol untuk pengoperasian kereta api PT Kereta Api Indonesia Persero masih berfokus pada layanan kereta api luar biasa atau KLB di Jawa, kereta api lokal, KRL, dan kereta api angkutan barang. Sedangkan untuk layanan kereta api penumpang reguler, PT Kereta Api Indonesia Persero akan tetap mengikuti perkembangan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. 3. Sedangkan peraturan atau protokol kesehatan saat memasuki area stasiun diimbau atau diwajibkan dalam kondisi sehat, tidak flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam. Memakai masker 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung hingga mulut bersuhu tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius dan diimbau menggunakan lengan panjang. Kewajiban perusahaan pada masa pandemi COVID-19. 1. PT Kereta Api Indonesia Persero menambah pelayanan pemeriksaan Genos C19 di seluruh stasiun. Penambahan pemeriksaan Genos C19 ini dalam rangka sebagai peningkatan pelayanan bagi pelanggan di masa pandemi COVID-19. 2. PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan pembatasan kursi penumpang di setiap gerbong kereta guna mencegah penularan virus corona jenis baru dalam lingkungan perkereta apian. Untuk itu, Kereta Api Indonesia Persero melakukan pembatasan kursi untuk kereta api jarak jauh maksimal 70% untuk semua kelas. 3. PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan penyemprotan disinfektan dan melakukan pembersihan secara berkala dalam rangka mengurangi virus COVID-19. Yang selanjutnya yaitu etika produksi dan pemasaran. Etika produksi. PT Kereta Api Indonesia Persero tidak melakukan produksi, namun melakukan kegiatan operasional perkereta apian di seluruh Indonesia dan terbagi dalam daerah operasi, serta melayani jasa pelayanan angkutan barang dan angkutan penumpang. Sedangkan untuk proses produksi perkereta apian dipegang oleh PT Industri Kereta Api Persero atau PT INKA. PT Industri Kereta Api Persero ini merupakan produsen kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara dan selaku perusahaan BUMN yang membuat atau memproduksi dan mengembangkan kereta api, kereta penumpang, kereta penggerak, gerbong barang, kereta khusus ataupun lokomotif di Indonesia. Etika pemasaran. 1. Melakukan kegiatan promosi atau advertising seperti media cetak dan media elektronik yang telah bekerja sama dalam aplikasi-aplikasi jasa transportasi. 2. PT Kereta Api Indonesia Persero juga melakukan bantuan senilai 300 juta kepada pihak yang membutuhkan dengan menyalurkan bantuan sembako serta alat pelindung diri. Kegiatan tersebut juga termasuk ke dalam promosi pemasaran agar PT Kereta Api Indonesia Persero dapat dikenal sebagai perusahaan jasa transportasi milik negara yang berkontribusi membantu korban bencana. 3. PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan dalam mengubah image perusahaan dengan pendekatan melalui media, yaitu ATL above the line dan BTL below the line, seperti mempromosikan melalui media Jux dan media sosial Facebook, Instagram, dan juga YouTube. 4.
PT Kereta Api Indonesia Persero juga melakukan event-event dalam melakukan kegiatan pemasaran yang tentunya sesuai dengan selera pelanggan. Dan PT Kereta Api Indonesia Persero juga melakukan peningkatan pada aspek kualitas pelayanan dan diharapkan pelanggan puas dalam menggunakan jasa layanan transportasi perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia Persero. Selanjutnya yaitu etika periklanan. Etika periklanan 1. Informasi. Hal ini fungsi iklan menjelaskan informasi-informasi mengenai promo dan fasilitas yang tersedia di seluruh stasiun dan diharapkan mampu menjelaskan seluruh informasi yang tersedia kepada seluruh konsumen. 2. Persuasif. Fungsi ini menekankan dalam membujuk seseorang atau konsumen agar menggunakan moda transportasi darat, khususnya transportasi kereta api, yang tidak kalah dengan transportasi lainnya dalam segi keamanan dan kualitas. 3. Pengingat. Dalam konsep periklanan ini, PT Kereta Api Indonesia Persero dapat melihara ingatan para konsumen dengan memberikan slogan "Anda adalah prioritas kami". Dari slogan tersebut, PT Kereta Api Indonesia Persero mampu meningkatkan kualitas dan meningkatkan keinginan konsumen atas kualitas pelayanan yang diberikan. 4. Nilai tambah. PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki nilai tambah di setiap pelayanan yang dikeluarkannya dari setiap periklanan yang dilakukan dan memberikan pengaruh pada pelayanan konsumen. 5. Membantu. PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki peran membantu dalam melakukan periklanan dan menjembatani pada aktivitas komunikasi pemasaran seperti pada melakukan kegiatan event dalam kegiatan pemasaran yang tentunya sesuai dengan selera pelanggan. 6. Kompetitif. Fungsi ini mempertahankan proteksi dari kualitas dan kualitas pelayanan dan fasilitas penunjang konsumen secara kompetitif kedudukannya dari produsen lainnya, misalnya jasa transportasi penerbangan. Selanjutnya yaitu etika lingkungan hidup. Krisis lingkungan PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang pertama, pencemaran minyak solar oleh PT Kereta Api Indonesia Persero, daerah operasi 6 Yogyakarta. Pencemaran ini diakibatkan oleh bocornya tangki penyimpanan minyak solar ataupun diakibatkan oleh keteledoran dalam proses pembuangan limbah oli karena PT Kereta Api Persero dan menyebabkan dampak pencemaran lingkungan terhadap lingkungan pemukiman penduduk dan sekitarnya. Pencemaran tersebut secara tidak langsung berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial, dan perilaku masyarakat. Pencemaran ini mengakibatkan Kementerian Lingkungan Hidup menggugat PT Kereta Api Indonesia Persero dan berkat gugatan ini masuk ke kejaksaan. PT Kereta Api Indonesia Persero sudah menanggapi hal tersebut dan berjanji akan menanggulangi pencemaran itu dengan membangun tempat pembuangan pengelolaan limbah oli. 2. PT Kereta Api Indonesia Persero terus melakukan perbaikan dalam hal lingkungan hidup dengan cara pengolahan air limbah pencucian menggunakan floating treatment woodland yang dikombinasikan dengan tanaman vetiver, zizioides, dan bakteri. Air limbah dari kegiatan pencucian di PT Kereta Api Indonesia Persero mengandung minyak. Air limbah ini dapat mencemari lingkungan bila tidak segera diatasi dan dibuang secara langsung tanpa adanya pengolahan. Dan PT Kereta Api Indonesia Persero juga terus melakukan perbaikan dalam hal perencanaan pengolahan terpadu air limbah kereta api di stasiun Surabaya Kota. Perencanaan pengolahan air limbah domestik kereta api dapat dilakukan dengan berbagai tahap yaitu penampungan, pengurasan, penyaluran, dan pengolahan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang pertama yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan penanaman dan penghijauan 18.000 bibit pohon di Temanggung melalui program Bina Lingkungan Corporate Social Responsibility atau CSR. PT Kereta Api Indonesia turut berupaya mendukung pelestarian hutan, menjaga dan memulihkan hutan seperti pada umumnya. Oleh karena itu, pelestarian alam, penghijauan yang bertajuk Sabuk Gunung Temanggung. 2. PT Kereta Api Indonesia Persero juga peduli akan bencana alam yang terjadi di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasional 4 Semarang menyerahkan bantuan bina lingkungan korban bencana alam senilai 50 juta
berupa sembako, obat-obatan, vitamin, serta masker kepada korban banjir di kota atau Kabupaten Pekalongan. 3. PT Kereta Api Indonesia Persero juga melayani masyarakat dengan Rail Clinic atau Rail Library. Rail Clinic merupakan bakti sosial pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan pemerintah dengan menggunakan kereta yang di dalamnya mempunyai fasilitas layaknya klinik, yaitu ruang monitoring, ruang laboratorium, pelayanan farmasi, dan lain sebagainya. Sedangkan Rail Library merupakan sebuah layanan perpustakaan kepada masyarakat, terdapat fasilitas rak-rak buku, bacaan, dan ruang baca dengan kursi sofa, serta fasilitas penunjang lainnya. 4. PT Kereta Api Indonesia Persero memperoleh 3 penghargaan prestisius di ajang Top CSR Award 2021 dalam aksi menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL di ajang Top CSR Award 2021. Penghargaan tersebut diantaranya Top CSR Award 2021 Star 4, Top Leader on CSR Commitment 2021, dan penghargaan untuk kategori khusus 2021 di program lingkungan dengan program unggulannya pengelolaan sampah organik menggunakan sistem Black Soldier Flies atau BSF. Terima kasih, cukup sekian analisis PT Kereta Api Indonesia Persero dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.